Hai, selamat siang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di siang hari ini. Dan saya harap juga kalian sudah makan ketika melihat video saya ini ya. Nah, berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Nah, hari ini kita ngebahas apa Kak Sri? Saya mau ngebahas sesuatu yang tengah viral di YouTube hari ini pemirsa. Apa tuh Kak Sri? Nah, ada salah seorang YouTuber dari luar negara, mana asal negaranya pun saya nggak tahu. Sebenarnya jujur sekali saya nggak kenal pun sebenarnya orang ini. Cuman belakangan kemarin tuh beritanya itu viral di TikTok. Kenapa? Karena setelah dia mengunjungi dua negara, yaitu Indonesia dengan Malaysia, terjadi lagi percekcokan. Istilahnya luka lama akhirnya terbuka kembali, gitu pemirsa. Jadi ada salah seorang YouTuber dengan subscriber 31 juta lebih. Mula-mula dia datang ke Malaysia, mengunjungi Malaysia. Jadi dia itu sekarang memang katanya mau buat keliling dunia, gitu pemirsa ya. Nah, ketika dia sampai di Malaysia itu pemirsa, dia udah mencoba berbagai makanan di Malaysia juga. Terus saya tengok juga dia itu ada berinteraksi dengan orang-orang Malaysia. Dan ini adalah video ya ketika dia sampai di Malaysia pemirsa. Ini adalah salah satu videonya yang saya ambil. Oke pemirsa, ini dia video kita tengok. Nah, ini videonya ketika dia di Malaysia. Ngeri ya? Begitu antusias atau bersemangat sekali warga Malaysia menyambut kedatangannya. Jadi nama channelnya itu I Saw Speed katanya. Jadi dia ini pergi ke mall, di mana-mana ramai orang gitu ya kan, sampai-sampai dia juga mau masuk ke mobil gitu masih dikejar lagi. Sampai dia bilang, "Wah, this country is crazy." Oh no, oh my god, this country is crazy. Nampak tak? Berapa beria-ria sangat orang Malaysia menyambut kedatangannya. Sampai macam itu sekali pemirsa. Tengok dia, oh iya, sampai dia nak jalan pun tak boleh dia, ya kan? Nah, itu hanya cuplikan sedikit yang saya ambil ya. Ini adalah gambaran ketika dia sampai di Malaysia. Nak tanya dulu sama orang Malaysia. Memangnya YouTuber ni dah menyumbangkan apa pada Malaysia? Saya rasa, ya kan? Atlet-atlet yang pergi ke Olimpik pun pulang bawa medal emas pun tak adalah macam ini disambut sekali, tak ada. Padahal dia tu dah menyumbangkan emas ke negara ya kan. Contohnya lah kayak kemarin badminton yang membawa perunggu. Kayaknya nggak disambut seperti ini deh, walaupun dia tu udah mengharumkan nama Malaysia di Paris kemarin masa Olimpik, tak adalah macam ini sangat. Memang kalau tengok darah-darah muda sekarang, saya nggak tahu tak. Saya mula-mula kenal YouTuber ini tuh, ada lalu di beranda TikTok saya, ada perempuan, kayaknya dia peka gitu deh, kayaknya dia bisu, nggak bisa ngomong, jadi dia minta berfoto. Terus dia berfoto gitu. Nah, karena saya tengok, munculanlah dia. Saya pikir dia ini pemain bola sepak gitu, jadi saya nggak tahu dia. Nah, kenapa sampai beria-ria sangat? Apa yang dia dah berikan kepada negara Malaysia? Apa yang dia dah tolong kepada negara korang sampai seperti itu sekali pemirsa? Iya kan? Saya ada nampak videonya itu dia sujud syukur berjumpa dengan Ronaldo. Saya ada nampak videonya sih. Sementara dia datang ke negara kita ini kita agungkan sangat melebihi Britney Spears saya rasa. Oke lah. Nah, ketika dia ke Malaysia tuh ada salah seorang warga negara Malaysia itu memberikan dia cendera hati ataupun oleh-oleh berupa batik. Nah, ini dia videonya, kita tengok dulu, jom. Where is it? Oke, ini. I'm gonna give you something katanya. Oke, jadi dia memberikan kayak baju batik ya. Nah, jadi dia kena pakai lah katanya, I love you katanya. Jadi dia bagi cendera hati lah untuk YouTuber nih. Jadi dia tuh udah cari tahu karena kan dia bilang, ini batik nih, oleh-oleh khas dari Malaysia. So dia search lah di Google, batik nih dari mana, asalnya dari mana. Batik originated in Indonesia. On Google. There are two types. The one that they give you is floral. Floral and abstract is Malaysia. Indonesia is animal. The picture of animal. Fauna. Look up Indonesia batik. Bro, I looked up where's batik from. Tapi nampak dari muka dia ketika dia orang bagi penjelasan, dia macam confused lah. Look up a picture of Indonesia. Dia macam tak percaya kan? Is batik from Malaysia or Indonesia?
The art of batik is highly developed on the island of Java, Indonesia. Although the antiquity of the technique is difficult to determine since batik piece. It's I don't know, chat. I don't know. I got somebody, I don't know. Oke, jadi kata Malaysia, itu tuh batik Malaysia. Batik Malaysia dengan batik Indonesia itu tak sama. Ada batik dari Indonesia, ada batik dari Malaysia katanya. Terus pemirsa, saya juga melihat ada salah satu statement yang keluar dari, kayaknya dia ini petinggi Malaysia, tapi jabatannya apa saya tidak tahu. Jadi dia ada jelaskan namanya Fahdi Ghazali. Batik Malaysia dan batik Indonesia tak sama, dia cakap. So kita dengarkan. Ini Malaysia dan batik Kelantan. Kalau kita tengok tu kita macam tenang, kena tahu beza Malaysia dengan Indonesia. Dulu saya memang tak tahu. Saya pakai baju batik. Lepas tu saya balik Malaysia kan. Ada orang kata, "Apa hal kau pakai batik Indonesia?" Saya macam, "Ada batik Indonesia, ada batik Malaysia." Di situ lah saya spot on. Batik Indonesia ni dia macam bahasa mudah dia, Indonesia ni dia terkenal dengan benda-benda yang mitos-mitos, cerita-cerita. Sebab presiden pertama dia ni suka bina statue-statue tau. So dia orang percaya dengan mitos. Sebab tu kalau kita tengok batik Indonesia, dia banyak tajam-tajam, pelik-pelik. Batik Malaysia ni dia macam bunga-bunga. Ni Malaysia dan batik Kelantan. Kalau kita tengok tu kita macam tenang, banggalah dengan batik kita. Nak pilih batik ni, batik Malaysia. Pakai batik ni kita nak approachable, bersama professional. Jadi katanya batik Indonesia ada, batik Malaysia ada. Kalau batik daripada Indonesia katanya orang, karena Presiden kita Soekarno dulu tuh dia tuh percaya dengan hal-hal mitos yang berbau-bau goib, katanya buat patung-patung di negaranya katanya gitu. Jadi batik kita tuh dia lebih complicated lah, lebih banyak coraknya. Sedangkan batik Malaysia katanya bunga-bunga atau dia tuh lebih soft, lebih simple. Batik-batik Malaysia tuh lebih simple dan terkesan tuh dia memang biasa aja gitu, nggak terlampau banyak coraknya katanya lah. Jadi batik Indonesia itu ada, batik Malaysia ada. Jadi mereka nggak membantah sebenarnya batik itu ada di Indonesia, tetapi mereka juga mengatakan bahwa Malaysia juga ada batik dengan ciri khasnya tersendiri, katanya pemirsa. Oke, so kita tengok pula lah YouTuber ini tadi ketika dah sampai di Indonesia, pemirsa. Oke, ini dia video yang udah sampai di Indonesia. Oh, sudah tantrum dia di Indonesia. Oke, itulah dia aktivitinya yang ada di Indonesia, pemirsa ya. Saya pun nggak tahu, banyak juga orang kenal dia ya, sampai beria-ria sama orang Indonesia ke orang Malaysia menyambut kedatangannya. Saya sendiri jujur dari dalam hati saya yang paling dalam nggak kenal. Nah, ada salah satu TikToker Indonesia juga menjelaskan masalah batik ini. Jom kita dengarkan. Oke. Bang, bahas Aisyah dikasih batik. Katanya batik asalnya dari Malaysia. Menarik nih. Masa batik diklaim sama Malaysia? Apakah Upin Ipin aslinya dari Garut? Bukan nih. Sama-sama Detik dan Sindo. Aisyah itu streamer yang lagi keliling dunia. Dia lagi ada di Malaysia dan dapat hadiah batik. Nah, tour guide-nya bilang kalau batik itu dari Malaysia. Si Speed nggak percaya. Dia cek di Google dan hasilnya bilang kalau batik itu dari Indonesia. Nih, Speed udah googling where is batik from. Sama tour guide-nya masih aja dibilang batik is originally from Malaysia. Tapi batik asalnya dari mana sih? Ada netizen yang jelasin. Kata batik sendiri itu dari bahasa Jawa, batik. Artinya menggambar pola. Batik sama dengan pola dalam bahasa Jawa. Apakah Malaysia memakai bahasa Jawa? Tentu saja tidak. Terlalu jauh dan terkesan memaksakan. Dan ini benar, sejarahnya lumayan panjang sebenarnya. Tapi kurang lebih rangkumannya begini. Intinya batik itu dari Indonesia. Dan kamu harus bangga pakai batik. Bahkan tiap daerah itu punya motif batik yang beda-beda. UNESCO aja sampai menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia. Makanya tiap 2 Oktober kita ada Hari Batik Nasional. Netizen komen, Indo nggak butuh validasi, Google pun tahu batik dari mana. Kalau menurut kau gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Nah, jadi kata TikToker Indonesia ini katanya batik itu berasal dari Indonesia. Dimana batik sendiri itu berasal dari bahasa Jawa, batik. Artinya batik katanya, mengukir atau membuat pola, pemirsa. Jadi perkataan batik itu sendiri berasal dari Indonesia, khususnya dari suku Jawa, pemirsa. Jadi batik itu lahir dan diciptakan oleh masyarakat Indonesia ya, orang Jawa. Memang orang Jawa tuh batik-batik Jawa katanya memang cantik, pemirsa. Dan UNESCO juga sudah mengakui bahwa batik adalah salah satu peninggalan leluhur dari negara Indonesia. Jadi sudah diakui dunia ya kalau batik itu memang lahirnya dari negara Indonesia.
Oke, menurut kalian sendiri bagaimana pemirsa? Nah, saya ada kebetulan bawa baju batik. Kemarin saya beli di Pangkor. Nanti kalian boleh tengok pattern batik di Malaysia dengan di Indonesia itu patternnya macam mana ya. Saya akan ambil 2 contohnya. Oke pemirsa, first saya nak tunjukkan kepada kalian ini adalah batik baju suami saya yang saya beli ini kebetulan di Indonesia. Dan ini adalah bentuk batik Indonesia. Nampak tak? Sini kita nampak, memang kalau orang Jawa tuh dia pattern-pattern seperti ini tuh banyak. Nampak? Nah, ini adalah batik yang saya beli di Pangkor dulu. Nah, ini. Baju saya. Ini. Kalau dari sini kalian boleh nampak, batik Malaysia dengan batik Indonesia itu sebenarnya tuh amat jauh berbeda. Kalau batik Malaysia tuh dia memang lebih kepada corak bunga-bunga aja gitu. Dan desainnya pun ya motifnya pun simple je. Biasa je kan. Kalau batik Indonesia nampak tak? Ukirannya itu susah tau. Nampak? Dia agak rumit. Betul tak? Batik sudah diakui dunia berasal dari Indonesia. Dan mungkin Malaysia memang memiliki batiknya sendiri pemirsa. Ya, jadi ada 2 batik yang berbeza dengan nama yang sama. Ya, saya harap benda-benda macam ini tidak diperdebatkan karena sudah ada juga sudah ada juga ya kan di UNESCO yang udah mengakuinya, so udah. Jangan sampai kita bergaduh di atas keuntungan orang. Dia udah dapat view berjuta-juta, streamer berjuta-juta. Bila dia tinggalkan negara kita ini, gaduh pula kita 2 negara ini hanya gara-gara batik, ya kan? Dia nggak bertanggung jawab untuk itu. Dia sudah selesai acaranya di negara ini, dia pulang. Kita pula ditanggalkannya masih lagi meradang pergaduhan. Jumpa lagi di cerita kasih berikutnya. Bye-bye.